Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian perkataan firman Allah. Maka mereka mengambil buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana orang Israel di dalam masa perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Ada banyak dinamika yang terjadi. Dikatakan oleh firman Tuhan, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan itu, maka Tuhan melalui hambanya Musa memerintahkan supaya mengutus 12 pengintai. Dan 12 pengintai ini berasal dari setiap suku Israel. Di mana kita tahu ada 12 suku Israel, jadi satu suku, satu orang yang mewakili. Jadi setiap suku ada utusan untuk diutus mengintai tanah Kanaan itu terlebih dahulu, sebelum mereka masuk, sebelum mereka menduduki, sebelum mereka boleh sampai dan tiba di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, negeri itu yang diberikan Tuhan Allah kepada kita itu sungguh sangat baik. Mereka sudah melihat secara langsung, bukan hanya sekedar katanya apa yang diceritakan oleh orang lain, tetapi mereka melihat sekian puluh hari mereka, saudara, ada di sana untuk mengamati baik kubu pertahanan mereka, baik apa yang menjadi kekayaan mereka, baik apa yang menjadi kubu-kubu mereka, bahkan perawakan atau orang-orang yang ada di sana, bagaimana mereka memiliki postur tubuh. Ya. Dikatakan mereka adalah orang-orang raksasa, orang-orang yang sangat tinggi perawakannya. Mereka adalah orang-orang yang besar. Ya. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Tetapi bukan serta-merta seharusnya ini menjadi satu hal yang membuat orang-orang Israel supaya mundur dari setiap apa yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka.
Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Artinya Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik. Walaupun banyak orang menilai, banyak orang beranggapan apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang dia alami, apa yang dia terima, apa yang dia rasakan, apa yang sedang terjadi hari ini, dan mungkin di masa-masa yang sudah lampau ada banyak hal-hal yang buruk. Tetapi terkadang di dalam setiap pemikiran kita Tuhan sedang merancang kebaikan. Dikatakan negeri itu baik, walaupun harus ada harga yang harus dibayar orang Israel, walaupun harus ada masalah di dalamnya, harus ada pergumulan di dalamnya. Tetapi jangan menjadi kecut dan tawar hati. Jangan kita menjadi undur dari setiap jalan Tuhan. Nah, ini satu menjadi pertanda yang baik. Mereka boleh mengamati dan menarik satu kesimpulan bahwasanya negeri itu baik, dan tidak diragukan lagi apa yang Tuhan katakan, negeri yang berlimpah susu dan madunya, negeri yang subur, lembah-lembah yang berair. Itu terjadi dan nyata dilihat oleh ke-12 pengintai itu. Ke-12 pengintai itu semua sepakat, ya, dan tidak ada yang menyangkal itu, saudara. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, itu pula lah yang mereka perkatakan ketika mereka pulang dari negeri yang sedang mereka intai itu. Dan salah satu buktinya dalam ayat yang ke-25 dikatakan mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada orang-orang Israel. Mereka membawa satu barang bukti. Ini adalah hasil dari negeri itu, buah-buah yang indah, buah-buah yang manis, buah-buah yang sedap. Salah satu cara untuk membuktikan dan untuk meyakinkan segala sesuatu yang mereka lihat, seperti yang mereka lihat, demikianlah yang mereka ceritakan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang 26 dikatakan, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allah. Saudara, ada kebaikan di sana, ada sesuatu yang indah di sana, ada sesuatu yang subur di sana, ada berkat-berkat yang luar biasa di sana. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Aneh sebenarnya. Untuk mencapai suatu berkat, untuk mencapai sesuatu yang indah, tentu tidak serta-merta dengan cara dan dengan jalan yang mudah, yang gampang seperti yang dipikirkan oleh manusia. Kendati ada persoalan di sana, tetapi ketika sudah dipastikan janji Tuhan itu benar adanya, seharusnya kita harus mau terus berjuang di sana. Sebenarnya kita harus mau berusaha dan jangan menjadi putus asa. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Dengan cara apakah orang Israel menentang titah Tuhan? Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-27, mereka menggerutu di dalam kemah serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Yang pertama, saudara, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, mereka berbantah-bantahan, bahkan dikatakan, saudara, mereka menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Kenapa saya katakan mereka menuduh Tuhan yang bukan-bukan? Karena dikatakan,
karena Tuhan membenci kita. Bagaimana mungkin Tuhan benci kepada umat pilihannya? Bagaimana Tuhan benci sementara Tuhan menuntun mereka? Bagaimana mungkin Tuhan benci sementara Tuhan membutuhi segala kebutuhan mereka? Segala makanan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka dalam kepanasan, Tuhan datangkan tiang awan untuk memberikan perlindungan supaya mereka tidak tersengat oleh panasnya terik matahari. Bagaimana mungkin ketika mereka berjalan dalam kegelapan, Tuhan mendatangkan tiang api untuk menerangi setiap perjalanan mereka. Tetapi mereka, saudara, melontarkan kata-kata, mereka katakan Tuhan membenci mereka. Tuhan benci mereka. Kalau mungkin ada seorang anak yang berkata kepada orang tua, orang tuaku sudah benci sama aku. Tetapi saudara, kenyataan, sekalipun mungkin dia tidak ada di rumah, tetapi orang tua ini selalu mengirim bekalnya. Sekalipun dia mungkin tidak mau kembali ke rumah, orang tua ini selalu mengirim uang, ya. Mungkin itu melalui perantaraan, mungkin itu, saudaraku, dia titipkan begitu saja. Tetapi ada mungkin seorang anak yang berkata, orang tuaku sudah benci. Oh, ini satu paradigma yang salah. Ini adalah satu konsep dan cara berpikir yang salah. Ya. Demikianlah orang Israel, buta di dalam berpikir. Mereka tidak berpikir secara objektif. Mereka tidak melihat kuasa dan mujizat Tuhan yang sudah banyak dikerjakan oleh Tuhan, dan menjadi satu kenyataan, menjadi satu pengalaman, menjadi satu sejarah dalam hidup mereka. Dikatakan Tuhan benci kepada kita. Ya. Sesuatu pernyataan-pernyataan yang konyol, yang semestinya tidak harus diperkatakan. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan membenci umat yang Dia pilih? Bagaimana mungkin Tuhan sudah menuntun mereka, sudah membekali mereka. Mereka tidak menabur. Mereka, saudaraku, tidak harus menanam. Mereka tidak harus bekerja, tetapi mendapatkan makanan. Sepanjang mereka berjalan lebih kurang 40 tahun, Tuhan sediakan segala kebutuhan mereka. Tidak ada yang berkekurangan, saudara. Tetapi satu hal yang Tuhan pesankan, tidak perlu engkau menyimpan mana itu untuk kebutuhan besok, sebab itu nanti akan berbau dan busuk. Artinya, saudara, supaya besok juga kita bergantung kepada Tuhan. Sekalipun mana itu diberikan oleh Tuhan, tetapi setiap pagi Tuhan menjamin kebutuhan mereka. Setiap hari Tuhan menjamin segala sesuatu keperluan mereka. Sesuatu hal yang luar biasa. Ada Allah yang begitu peduli, ada Allah yang begitu mengerti, ada Allah yang merespon segala kebutuhan umatnya. Tetapi umatnya berkata, Tuhan itu benci kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, kata-kata yang sangat menyakitkan. Mereka katakan Tuhan ingin supaya kita dimusnahkan, supaya kita dibinasakan. Artinya supaya kita mengalami kematian dan kita mengalami kepunahan, baik hidup kita, baik anak-anak dan istri kita. Sesuatu hal yang luar biasa. Satu pernyataan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Satu pernyataan yang bertolak belakang dari kenyataan. Terkadang begitu gampang orang memperkatakan sesuatu tanpa memikirkan segala sesuatunya. Sering kita mungkin berkata, mungkin dia sakit hati kepada kita, padahal tidak begitu. Mungkin kita, saudara, sering berkata, mungkin dia tidak peduli lagi sama kita, padahal bukan itu sebenarnya. Ini sama artinya mereka selalu berpikiran negatif thinking kepada Allah. Saya pernah katakan di mimbar ini, segala sesuatu yang kita pikirkan dengan negatif, maka akan selalu menghasilkan yang negatif.
Mereka selalu berpikiran yang aneh, mereka selalu berpikiran yang bukan-bukan, mereka selalu berpikiran yang negatif terhadap Tuhan Allah, mereka selalu berburuk sangka kepada Tuhan. Seolah-olah mereka menganggap Tuhan itu setara dengan hidup mereka. Seolah-olah mereka menganggap Tuhan itu bukanlah menjadi Tuhan dan Raja atas segala-galanya. Sehingga mereka selalu berburuk sangka kepada Tuhan. Ketika hal ini sering terjadi dalam hidup orang-orang Kristen, orang-orang percaya, hamba Tuhan selalu diduga yang negatif. Ada banyak saudara perpecahan dalam gereja karena jemaat-jemaat selalu berburuk sangka kepada hamba Tuhan, selalu berburuk sangka kepada bendahara gereja, selalu berburuk sangka kepada pendeta, apalagi masalah keuangan. Ada banyak saudara terjadi perselisihan, terjadi keretakan, terjadi persoalan yang sangat kompleks, baik itu di dalam keluarga. Terjadi saling curiga, terjadi pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Hanya mungkin karena segelintir masalah. Tetapi lebih daripada itu ada pembuktian yang lebih besar, yang sebenarnya tidaklah begitu berarti segelintir masalah itu, tetapi terkadang membuat kita berburuk sangka. Dan terjadi awal dari setiap persoalan. Dan ini merembet kepada sampai kepada gereja, sampai kepada persoalan-persoalan rohani. Terjadi pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Saya percaya ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka di sana iblis akan memanfaatkan kesempatan itu. Iblis akan masuk dalam ruang pikiran dan ruang hati kita, dan dia akan memperkeruh suasana, dan dia akan semakin meyakinkan kita bahwasanya orang yang kita pikirkan negatif itu benarlah sedemikian. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu hidup ini selalu banyak dan selalu diisi dengan perkara-perkara yang negatif. Coba pikirkan hal-hal kelebihan. Coba pikirkan hal-hal yang baik. Sebabnya di negeri ini pun ada istilahnya ajas praduga tak bersalah. Selalu kita mengedepankan praduga tidak bersalah. Sebab ketika terlalu sering hati dan pikiran kita ini diisi dengan perkara-perkara yang buruk, praduga, prasangka yang tidak baik tetangga terhadap tetangga, ya. Ketika selalu kita memikirkan tetangga kita, sepertinya dia itu begini terhadap kita, sepertinya mereka itu tidak senang kepada kita, maka saudara, apa yang terjadi? Lama-kelamaan akan mulai timbul persoalan. Lama-kelamaan akan terjadi tatapan-tatapan yang tidak lagi mengenakan. Apalagi mungkin ada orang pihak yang berikutnya yang ingin mencoba memperkeruh suasana. Maka ini bagaikan bom waktu yang ketika diledakkan akan menjadi satu ledakan besar yang membawa kehancuran, membawa keretakan antar tetangga. Demikian juga di dalam rumah tangga. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berawal dari menggerutu, bersungut-sungut, dan dilanjutkan dengan pikiran yang negatif, dilanjutkan dengan berburuk sangka, selalu menduga-duga hal-hal yang tidak baik, maka hal ini merupakan satu golongan atau kategori menentang Allah di dalam setiap hidup kita. Mereka menentang Allah. Mereka katakan Allah itu benci kepada mereka. Artinya mereka sematkan
satu status Allah itu yang sebenarnya adalah Allah yang dikenal itu adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang. Tetapi mereka katakan Allah itu adalah Allah yang membenci. Ya. Bagaimana mungkin saudara mereka menyematkan sebutan kepada Allah yang sebenarnya Allah itu adalah kasih, the God is love. Tetapi mereka katakan Allah itu seorang pembenci. The God is hate. Allah itu seorang pembenci. Ya. Ini menjadi persoalan. Ya. Sudah sangat jauh, sudah sangat keliru. Apa yang ada di pikiran mereka, apa yang menjadi cara berpikir mereka itu sudah salah dan sudah lari dari kenyataan. Allah sudah buat bukti-bukti, ya. Tetapi masih tetap dikatakan Allah itu membenci mereka. Masih tetap dikatakan saudara, ya, Allah itu ingin membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tujuannya untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan mau musnahkan mereka, ketika mereka di padang gurun, mereka tidak punya bahan makanan di sana, mereka tidak punya bahan untuk diminum di sana, maka Tuhan tutup tingkap-tingkap di langit dan Tuhan stop segala berkat-berkat dalam hidup mereka. Mereka sudah rebah dan mereka akan bergelimang di sana, mereka akan mati di sana. Tidak ada yang dapat mengubur satu dengan yang lain. Terlalu gampang bagi Tuhan. Kalau tujuan Tuhan ingin memusnahkan seluruh hidup orang Israel, tidak begitu sulit bagi Tuhan. Tidak harus dipakai Tuhan orang Amori untuk memusnahkan mereka. Tetapi terlalu gampang bagi orang Israel melontarkan kata-kata yang menyakiti Tuhan. Nah, ini saudara yang sering terjadi dalam hidup kita. Perlu kita mengekang lidah kita. Ya. Firman Tuhan katakan, ya, dari lidah ini bisa bagaikan nyala api. Ya, sedikit saja bisa akan membakar dan menghanguskan begitu banyak. Ya, dan begitu besar yang bisa dia makan, dia lalap. Ya, yang bisa dia hanguskan dan dia bakar, akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, sulit orang maju biasanya karena selalu berpikiran negatif. Sulit orang maju, baik manajemen dalam keluarga, baik di dalam perkara pelayanan gereja, baik di dalam organisasi apapun, ketika selalu ada berburuk sangka, ketika ada satu pikiran yang negatif, maka diragukan perjalanan organisasi, perjalanan gereja akan bisa berjalan dengan mulus dan langgeng, akan bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan sampai kepada garis akhir dan akan semakin berkembang. Ya. Kalau ini dipelihara dan dipertahankan, ya, satu pola pikir yang sedemikian, saya percaya sulit mengalami kemajuan dan pembuktian pada garis akhir perjalanan mereka. Hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian itu, yaitu Yosua dan Kaleb, dari lebih kurang 600.000 orang laki-laki saja. Jadi belum termasuk perempuan. Hanya 2. Saya tidak bisa bayangkan, hanya segelintir. Nah, kalau dimasukkan dalam persentase, maka itu hanya 0,0000 sekian persen saja. Tetapi ini pembuktian, ya. Ini menjadi satu evaluasi. Sifat-sifat menggerutu,
sifat-sifat bersungut-sungut, sifat-sifat berpikiran negatif, sifat-sifat berpraduga dan berprasangka buruk, ini menjadi satu sifat yang menggagalkan keberhasilan, menjadi satu sifat yang menjadi penghambat untuk kemajuan. Hari ini menjadi satu perenungan bagi kita, sehingga hidup kita akan mengalami kemajuan, hidup kita akan mengalami peningkatan. Ada keluarga mungkin yang begitu, suaminya tidak mau berikan gajinya kepada istrinya. Kenapa? Ternyata ada pikiran negatif. Nanti kalau diberikan gaji, kalau diberikan dia uang, kerjanya hanya ke salon saja. Kalau diberikan uang nanti gaji saya setiap bulan, kerjanya nanti hanya ke mall saja, dia shopping. Ya. Kerjanya nanti hanya beli ini, beli itu dan seterusnya. Ya. Selalu ada pikiran negatif. Ujungnya apa yang terjadi, saudara? Ya. Sulit maju keluarga itu, sulit berkembang. Ya. Ketika kita selalu disusupi dengan pikiran-pikiran negatif, maka yang terjadi, saudara, kemunduran, kemerosotan, bukan kemajuan. Ya. Bukan berarti, saudara, kalau dipercaya lantas kita tidak menghargai suami, tetap dihargai. Tetapi mari hari ini kita mengurangi segala hal-hal yang negatif dan membuang itu, sehingga kemajuan demi kemajuan akan tercapai di dalam hidup kita. Di gereja pun bisa begitu. Pendetanya tidak percaya memberikan jemaat sebagai bendahara gereja, maunya istrinya saja jadi bendahara. Kalau nanti jemaat kami buat bendahara gereja, mungkin dia akan makan uang itu, mungkin dia akan pakai, mungkin dia akan pergunakan untuk yang aneh-aneh, sehingga semua di-cop, semua dimonitoring dan diambil alih oleh keluarga gembala atau pendeta. Ini pun menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Biarkan jemaat itu diberikan tanggung jawab. Masalah dia gagal untuk menunaikan tanggung jawab, itu persoalan berikutnya. Ketika Allah memberikan talenta kepada 3 orang hamba, ya, yang pertama ada 5 talenta, ada 2 talenta dan ada 1 talenta. Semua diberikan tanggung jawab tanpa ada keraguan, tanpa ada pikiran-pikiran yang negatif. Bagaimana nanti si A, si B dan si C akan mengembangkan talenta itu? Itu tidak persoalan kita, saudara. Persoalannya, berikan, percayakan dulu dia dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Nah, kalau nanti dia tidak kerjakan itu, maka ada konsekuensi dan ada resiko, ada ganjaran yang harus dia terima. Seperti hamba yang mendapatkan 1 talenta, dia tidak mau jalankan dan dia dihukum oleh tuannya itu. Dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana hanya ada ratap tangis dan hanya ada kertak gigi. Begitulah orang yang tidak mau menunaikan segala pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau dalam perjalanan hidup ini mengalami kemajuan, dan kita mau sampai kepada garis akhir seperti Joshua dan Kaleb, hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang terus punya pengharapan kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak fokus di dalam setiap persoalan, tetapi mereka mau fokus dan larut untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Gunakan dojolma fokus memikir persoalan, larut di dalam masalah. Torparjolodo adong di pikiran na borak nai masalah. Ujungnya larut dia di dalam konsep memikirkan persoalan itu, dan dia tidak lagi mengingat ada Tuhan yang lebih besar kuasanya, ada Tuhan yang mampu menyelesaikan segala persoalan,
segala masalah dalam hidup kita. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang ke-28, kemanakah pula kita maju, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang di sana besar, orang-orang di sana kuat, orang-orang di sana raksasa. Ini artinya mereka berburuk sangka kepada siapa? Mereka berburuk sangka kepada saudara-saudaranya. Mereka berburuk sangka kepada sesamanya. Yang pertama tadi, mereka berburuk sangka kepada Tuhan. Mereka berpikiran negatif kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mereka berburuk sangka kepada sesamanya. Tidak heran kalau dia berburuk sangka kepada sesamanya. Toh kepada Tuhan dia sudah berburuk sangka. Molo tu Tuhan ngasih pikiran abalam tu dengan jauh. Kalau kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang saja, dia sudah memikirkan sesuatu yang buruk, apalagi kepada saudara-saudaranya. Kalau suami sudah berburuk sangka kepada istri, apalagi kepada orang lain. Kalau suami tidak percaya kepada istri, apalagi kepada orang lain. Ya. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan saudara-saudaranya itu membuat hati mereka tawar. Apa dah ngadong tujuan nih pengintai nama katahon hasitolan na diida ni matana, tujuanna pasahaton aha na bibereng na sidado secara benar. Allah itu alakon merespon apa yang disampaikan itu, tujuannya supaya membuat hati mereka tawar. Tidak, saudara. Ya. Kebaikan yang diberikan oleh saudaranya, tetapi direspon dengan sesuatu yang negatif. Belamba musim nasudinggan nabi na ini saudara. Sugeriringgan do dibaik donganna. Setong negatif di pikiranna. Apalagi yang tidak baik. Inilah yang disebut dengan istilah sekarang gagal paham. Ya. Jadi mereka itu gagal paham. Ya. Mereka tidak mengerti niat baik. Ya. Yang diperkatakan oleh saudaranya yang sudah mengintai dan melihat negeri yang mereka intai itu. Tetapi mereka menduga ketika mereka mengatakan itu tujuannya untuk membuat hati mereka tawar, maka bisa ditafsir seolah-olah mereka menuduh kedua belas orang yang mengintai itu dan memperkatakan perkataan itu seolah-olah mereka sedang merekayasa, seolah-olah mereka sedang membumbu-bumbui kata-kata itu, seolah-olah mereka sedang mengarang-arang cerita untuk membuat mereka tawar, menakut-nakuti mereka. Padahal itulah yang sebenarnya. Dikatakan juga saudara dalam ayat yang ke-28, ya. Orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Siapa sebenarnya orang-orang enak ini? Orang-orang enak adalah orang-orang yang raksasa, orang-orang yang tinggi perawakannya, yang besar.
Kita baca sebentar dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-33, demikian perkataan firman Tuhan. Juga kami lihat di sana orang-orang perkasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi orang-orang enak itu adalah orang-orang raksasa, orang-orang yang garis keturunannya memang lahirnya sudah besar-besar, orang-orang yang tinggi perawakannya. Bahkan ke-12 pengintai itu berkata, kami bagaikan belalang ketika kami membandingkan diri kami terhadap mereka, demikian sebaliknya ketika mereka terhadap diri kami. Kita bisa bayangkan, kalau kita yang sekarang ini tinggi dan besar, tubuh manusia yang normal, ketika disandingkan dengan tinggi dan besar tubuh daripada orang-orang enak yang dikategorikan orang-orang raksasa, bagaikan belalang terhadap hidup mereka. Saya tidak bisa bayangkan seberapa tinggi dan seberapa besar mereka, sehingga patutlah mereka dijuluki sebagai orang-orang yang raksasa. Ya. Karena ketika pengintai itu melihat, mungkin mereka akan menatap seperti menatap ke langit. Mereka membandingkan mereka hanyalah sebesar belalang saja jika dibandingkan dengan orang-orang enak. Saya percaya saudara, ketika mungkin kita mendengar berita itu, ada satu gemetar yang terjadi. Tetapi jangan larut dalam setiap persoalan itu ya. Kalau dibandingkan dengan Goliat, mungkin tidak seberapa Goliat, karena Goliat itu hanya lebih kurang 3 meter panjangnya ya. Tetapi orang-orang enak ini betul-betul raksasa. Kalau 3 meter dengan 1 meter 70 atau 1 meter 80 kita enggak seberapa. Paling hanya 1:2 tingginya. Paling hanya 1:2 ya. Tetapi ini saudara bagaikan belalang, sesuatu yang luar biasa ya. Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Pesan firman Tuhan, walaupun mereka raksasa, walaupun kubu-kubu pertahanan mereka menjulang tinggi sampai ke langit, janganlah gemetar ya. Dan janganlah gentar engkau, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berperang untukmu. Saudara, kita boleh renungkan, kalau Tuhan yang berperang untuk kita, kalau Tuhan yang berperang untuk kita, kira-kira perlu kita alat-alat perang? Apakah kita memerlukan strategi khusus? Kalau Tuhan yang berperang dalam hidup kita, apakah kita perlu, saudara, harus memakai seluruh perlengkapan perang, berbaju jirakan, dengan menggunakan lebing, menggunakan tombak, dengan menggunakan seluruh fasilitas perang? Tidak perlu sebenarnya, karena Tuhan yang berperang, dan Dia yang akan bertarung di sana, dan Dia yang akan membela kita, Dia yang akan memberikan kemenangan itu dalam hidup kita. Terkadang kita terlalu
kemana-mana yang kita pikirkan dalam hidup ini. Itu biasanya dimiliki oleh orang yang selalu mengandalkan pikirannya. Kalau ada persoalan langsung kemana-mana dia pikirin, langsung kemana-mana pembahasannya, langsung kemana-mana yang dia duga-duga, yang dia terka-terka. Tetapi hari ini kita andalkan iman kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan berperang dalam hidup kita. Bagaikan mungkin seorang klien yang mengalami satu persidangan, tetapi ada pengacara yang hebat, pengacara yang tersohor, pengacara yang tidak diragukan lagi. Dia yang akan menjawab segala pertanyaan. Dia yang akan di depan memberikan pembelaan. Maka bisa kita tarik kesimpulan, kira-kira apa yang terlalu kita sibukkan dalam hidup ini. Dia yang akan berperang dalam hidup kita. Maka sebenarnya sikap yang harus kita ambil, berserah, mempercayakan sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya segala peperangan rohani itu kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang berperkara, dan biar Tuhan yang melakukan tugas-tugas Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi kita, menjadikan kita menjadi umat pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Kenapa dikatakan lebih daripada pemenang? Saya sudah pernah katakan dari altar ini. Karena kita tidak berperang, tetapi kita mendapat kemenangan. Kalau orang berperang, dia menang, itu hanya sekedar pemenang. Tetapi firman Tuhan ini katakan, ya, Tuhan yang akan berperang dan terjadi kemenangan. Kemenangan itu diberikan bagi kita, dan kitalah yang disebut menjadi lebih daripada pemenang. Seperti seorang petinju yang pernah saya katakan, suaminya yang mati-matian bertinju sampai babak belur, sampai terjatuh, sampai mandi darah, mandi keringat, dan terakhir dia mengalami kemenangan. Dia pulang ke rumah, dia berikan hadiah, dia berikan uang, dia berikan piagam penghargaan, trofi dan sebagainya. Maka istri yang tidak berperang, tapi menerima hadiah kemenangan, dialah yang menjadi lebih daripada pemenang. Demikian halnya dalam ayat yang ke-30 ini dikatakan, dialah yang akan berperang untuk kita, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Artinya Tuhan akan memberikan status lebih daripada pemenang itu di dalam hidup kita. Ketika Tuhan berperang, kita hanya bersandar, kita hanya berharap, kita hanya percaya, kita hanya berserah, menyerahkan semua di dalam kendalinya Tuhan, di dalam setiap rencananya Tuhan. Maka Tuhan akan mengambil kemenangan itu dan memberikan itu dalam hidup kita. Persoalannya, sering kita tidak melakukan itu. Kita tidak mempercayakan semua kepada Tuhan. Kita lebih mempercayakan kepada akal logika kita. Kita lebih mempercayakan kepada kemampuan intelektual kita. Kita lebih mempercayakan kepada kemampuan materialistik kita, finansial kita. Kita lebih mempercayakan kepada kemampuan jabatan-jabatan saudara-saudara kita, ya, pangkat-pangkat daripada saudara-saudara kita, orang-orang, relasi-relasi yang kita punya, ya. Kita lebih mengandalkan semua itu yang bersifat duniawi daripada mengandalkan Tuhan, sehingga saudaraku, kita sering mengalami kegagalan, ya. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anggo Tuhan do nagami marporang, tak perlu persiapan khusus, tak perlu ikut disediakan pasukan sekian puluh ribu bahkan ratus ribu untuk berperang.
Tidak perlu harus disusun formasi, harus diadakan latihan dasar, latihan fisik. Tidak perlu harus diadakan latihan bagaimana mempergunakan alat-alat perang. Ya. Tidak perlu harus diadakan latihan bela diri di sana. Ya. Tidak ada saudara yang terlalu rumit, tidak ada saudara yang terlalu banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan ketika Tuhan yang akan berperang. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-32, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Jadi kalau sudah dikatakan tidak percaya, apa lagi yang mau dikata? Dan dikatakan Tuhan akan berperang untuk, tetapi dia tidak percaya, apa mau dikata? Sudah, putus sudah. Tidak ada lagi sebenarnya yang mau dibahas. Ya. Kalau mungkin kita tawarkan kepada seorang, saya bisa jamin untuk membantu engkau, saya bisa jamin untuk menolong engkau, saya bisa jamin untuk membela engkau, tetapi orang berkata aku tidak percaya kepadamu, sudah selesai. Tidak ada yang mau diperpanjang, tidak ada yang perlu dibahas. Orang dia nggak percaya. Bagaimana itu terjadi? Tidak akan mungkin, saudara. Tidak akan mungkin. Ya. Sementara tidak ada mahar, tidak ada mahar yang diminta oleh Tuhan. Ya. Sebenarnya yang Tuhan hanya meminta percaya dan serahkan kepada Tuhan. Jangan andalkan kemampuan kita secara intelektual. Jangan andalkan kemampuan kita secara fisik. Kita tidak sedang berperang dengan adu otot. Kita tidak sedang berperang dengan kata-kata. Kita tidak sedang berperang dengan siapa yang lebih pintar mengadu strategi, tidak. Tetapi Tuhan yang punya konsep semua. Tuhan yang sedang merancang segala sesuatunya, dan Dia akan memberikan kemenangan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya firman Tuhan ini menjadi satu pembelajaran bagi kita, supaya kita tidak menggerutu. Sangat disayangkan dikatakan firman Tuhan dalam ayat 25 dan ayat yang ke-26, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Ada kebaikan tetapi dia tidak mau berjalan di sana. Ada pelayanan tetapi dia tidak mau datang kepada pelayanan itu. Ada persekutuan, dia tidak mau datang kepada persekutuan. Di dalam persekutuan hal-hal yang baik dibicarakan. Di dalam persekutuan hal-hal yang indah, berita tentang kabar baik diperdengarkan, tetapi kamu tidak mau datang ke sana, sehingga Tuhan tidak banyak melakukan perkara dalam hidup orang-orang yang sedemikian. Teruslah kita saudara berjuang dalam perjalanan hidup ini. Jangan kita undur, jangan kita kecut dan tawar hati, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berpraduga dan berpikiran yang negatif, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Seperti orang-orang Israel itu, mereka berpraduga yang aneh-aneh kepada Tuhan dan juga berpraduga yang negatif kepada sesamanya. Dan ini saudara, kalau Tuhan pun tidak dipercaya, sesamanya tidak dipercaya, lalu dia hanya percaya kepada dirinya sendiri, maka ini adalah tipe orang yang egoisme. Ini tipe orang yang egois. Maka dari ketiga unsur kuadrat yang dikatakan, manusia adalah makhluk bertuhan, manusia adalah makhluk sosial, dan manusia adalah makhluk individu. Mereka hanya meyakini manusia itu adalah makhluk individu saja. Nah, kalau makhluk sosial berarti punya interaksi kepada sesamanya, dan harus meyakini sesamanya, harus menghargai sesamanya, harus melakukan kebaikan kepada sesamanya.
Kalau manusia sebagai makhluk bertuhan harus percaya kepada Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan, harus punya persekutuan kepada Tuhan. Jadi dari ketiga ini, dia hanya percaya manusia itu hanyalah sebagai makhluk individu saja. Ya. Egois tingkat tinggi sebenarnya. Ya. Yang mungkin tidak akan bisa menerima pengarahan kalau Tuhan pun tidak dia percaya. Kalau manusia pun tidak dia percaya, siapa yang bisa kasih masukan? Siapa yang bisa kasih nasihat? Siapa yang bisa kasih pengarahan kepada orang-orang yang sedemikian? Sehingga dia akan menjadi orang-orang yang bebal. Sehingga firman Tuhan memberikan status kepada orang Israel. Orang Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, yang sulit sekali menerima nasihat. Bahkan Musa, orang yang paling lembut pun, ya, begitu berat menghadapi segala tingkah laku daripada orang Israel. Percaya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita buang segala sungut, gerutu, bantahan, perselisihan, kita buang segala pikiran-pikiran negatif, ya. Kita buang segala praduga-praduga yang tidak baik, dan kita percayakan sepenuhnya supaya Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan berperang, dan kita akan memperoleh kemenangan. Biarlah firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini menjadi satu firman yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati, dan orang-orang yang sampai kepada garis akhir dalam setiap perjalanan kita, setiap tujuan akhir dari iman kita, supaya kita memperoleh surga yang mulia, Yerusalem baharu. Di sanalah kita akan memperoleh kesenangan dan sukacita untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan pada saat siang hari ini, kekalah itu sampai Maranatha selama-lamanya. Haleluya. Amin.